Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Zafarina Dia Ulhak dari Offering C Pendidikan Biologi 2019 Universitas Negeri Malang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas topik mengenai struktur sel dan fungsinya. Ada yang tahu nggak sih pengertian sel itu apa? Sel merupakan unit terkecil tubuh yang mampu menjalankan fungsi dasar hidup. Nah, pengertian tentang sel ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana tubuh kita dapat bekerja. Sel ini mempunyai jenis dan klasifikasi yang berbeda. Lalu, apa aja sih jenis dan klasifikasi tersebut? Let's start it! Oke teman-teman, kita mulai dari pengertian sel ya. Sel merupakan unit terkecil tubuh yang mampu menjalankan fungsi dasar hidup, seperti metabolisme, pertumbuhan, pergerakan, turunan sifat, dan reproduksi. Nah, tubuh manusia sendiri terdiri dari 5 miliar sel. Maka dari itu, sel harus bekerja secara terkoordinasi agar si tubuh manusia ini dapat bekerja dengan baik. Lalu, apa aja ya ciri-ciri sel tersebut? Oke, yang pertama, sel berasal dari sel sebelumnya. Yang kedua, sel itu memiliki genom yang merupakan suatu settingan informasi tentang struktur dan fungsi sel sendiri. Yang ketiga, sel mampu bereplikasi atau membentuk sel baru. Yang keempat, sel mampu berdiferensiasi, terutama untuk sel yang multiseluler. Dan yang kelima, sel dapat menghasilkan energi melalui serangkaian proses respirasi sel dalam mitokondria. Nah, mitokondria sendiri ini merupakan salah satu dari bagian sel yang akan dipelajari setelah ini. Teman-teman, sel sendiri itu secara umum terbagi menjadi 2 bagian besar, atau yang disebut dengan klasifikasi besar jenis sel. Nah, yang pertama ini merupakan sel prokariota, yang terdiri dari bakteri dan archaebacteria. Yang kedua merupakan sel eukariota yang terdiri dari jamur, tumbuhan, dan manusia. Lalu, apa aja ya perbedaan prokariota dengan eukariota ini? Yang pertama, prokariota. Nah, prokariota ini dinding selnya itu kaku karena terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida. Prokariota tidak memiliki membran inti sel. Jumlah kromosomnya hanya 1 yang disebut dengan plasmid. Prokariota tidak memiliki organel terikat membran dan bereproduksi secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Lalu, eukariota. Nah, eukariota ini tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan yang terbentuk dari polisakarida. Eukariota memiliki inti sel atau nukleus. Nah, jumlah kromosomnya ini lebih banyak dari sel prokariota, tetapi tergantung pada spesiesnya. Eukariota memiliki organel yang terikat pada membran. Contohnya seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Eukariota bereproduksi secara seksual, kecuali pada beberapa protista dan jamur. Berikut merupakan gambaran umum dari struktur sel hewan. Ada nukleus, nukleolus, ribosom, vesikel, retikulum endoplasma kasar ataupun halus, badan Golgi, sitoskeleton, mitokondria, lisosom, sitoplasma, vakuola, dan sentriol dalam sentrosom. Yang pertama, membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pembatas sel, juga sebagai sistem transport, komunikasi, maupun koneksi dengan sel lainnya. Lalu nukleus. Nukleus ini merupakan tempat penyimpanan DNA.
dan dia berfungsi sebagai transkripsi juga replikasi. Yang ketiga, sitosol. Sitosol merupakan tempat terjadinya reaksi kimia tertentu seperti glikolisis. Yang keempat, mitokondria. Ia menghasilkan energi berupa ATP. Lalu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus terlibat sintesis lipid. Selain itu, juga penyimpanan Ca2+. Badan Golgi merupakan transport dan labeling protein, dan ia berfungsi sebagai daur ulang dari membran sel. Dan lisosom berfungsi sebagai degradasi substrat intrasel. Nah, khusus pada tumbuhan, memiliki organel yang berbeda dari sel hewan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pembatas sel untuk mempertahankan morfologinya. Yang kedua, vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan maupun regulasi tekanan turgor. Dan yang terakhir, kloroplas, yang berfungsi sebagai sintesis glukosa dan fotosintesis. Gimana nih? Udah paham belum terkait materi tadi? Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua, menurut ukurannya, sel ini dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Kalau uniseluler ini merupakan sel yang hanya memiliki satu sel, contohnya amoeba dan paramecium. Sedangkan yang multiseluler merupakan sel yang memiliki banyak sel. Lalu yang ketiga, menurut ada atau tidaknya membran inti, sel ini dibagi menjadi dua juga, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau yang sel prokariotik ini, dia belum memiliki membran inti, contohnya seperti bakteri dan Archaebacteria. Sedangkan kalau yang eukariotik, jadi sudah memiliki membran inti. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya materi pembelajaran kali ini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.